Perkenalkan, nama saya Marian Tulanan dari kelas A5 jurusan keperawatan semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip legal dalam praktik keperawatan. Berikut penjelasannya. Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik perawat. Sama dengan semua aspek keperawatan, pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kritis perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan karirnya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional. Pengertian prinsip-prinsip etis dalam keperawatan. Etika merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau model perilaku atau standar yang diharapkan dan kriteria tertentu untuk sesuatu tindakan. Dapat diartikan segala sesuatu berhubungan dengan pertimbangan pembuatan keputusan, benar atau tidaknya suatu perbuatan. Etika merupakan pengetahuan moral dan falsafah hidup, kekuatan moral, sistem nilai, kesepakatan, serta himpunan hal yang wajibkan larangan atau suatu kelompok atau masyarakat dan bukan merupakan hukum atau undang-undang. Isi prinsip-prinsip etis dalam keperawatan. Praktik keperawatan yang aman memerlukan pemahaman tentang batasan legal yang ada dalam praktik perawat sama dengan semua aspek keperawatan. Pemahaman tentang implikasi hukum dapat mendukung pemikiran kritis perawat. Perawat perlu memahami hukum untuk melindungi hak kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional. Isi dari prinsip-prinsip legal dan etis. Yang pertama, autonomi atau otonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap kompeten dan memiliki kekuatan membuat sendiri, memilih dan memiliki berbagai keputusan atau pilihan yang harus dihargai oleh orang lain. Prinsip otonomi merupakan bentuk respek terhadap seseorang atau dipandang sebagai persetujuan tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Otonomi merupakan hak kemandirian dan kebebasan individu yang menuntut pembedaan diri. Praktik profesional merefleksikan otonomi saat perawat menghargai hak-hak klien dalam membuat keputusan tentang perawatan dirinya. Yang kedua, beneficence atau berbuat baik. Beneficence berarti hanya melakukan sesuatu yang baik, kebaikan yang memerlukan pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau kejahatan, dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain. Terkadang, dalam situasi pelayanan kesehatan, terjadi konflik antara prinsip ini dengan otonomi. Yang ketiga, justice atau keadilan. Prinsip keadilan dibutuhkan untuk tercapai yang sama adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nilai yang direfleksikan dalam praktik profesional ketika perawat bekerja untuk terapi yang benar sesuai hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk memperoleh kualitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, non-malefisance, tidak merugikan. Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Yang kelima, veracity. Prinsip ini berarti penuh dengan kebenaran, nilai diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Yang keenam, fidelity, menepati janji. Prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia pasien. Yang ketujuh, confidentiality atau kerahasiaan. Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Yang kedelapan, accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seseorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.